Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Agenda hari ini kan ini ya, kuis ya. Diharapkan semua sudah siap untuk persiapannya, sama formulir KKP ya, dan eh, ya SPHP, tampilannya ya. Terus eh, HPA sama gitu ya. Intinya kuis ini saya selenggarakan untuk bahan latihan ya. Kemarin sudah dicoba di kelas 6 8, eh, sangat ini ya, sangat sangat terbatas sekali waktunya ya. Jadi tolong coba dulu dikerjakan dalam waktu 2 jam ya. Waktu 2 jam dari jam 2 sampai jam 4 ya. Coba dulu pengumpulan maksimal jam 4 lebih 10. Kalau masih kurang nanti saya tambahin lagi. Intinya segitu aja sebenarnya sudah waktu yang apa ya, yang mungkin maksimal buat kalian. Nanti kan pas UAS plus ujian plus soal esai ya yang harus kalian kerjakan ya. Jadi eh, saya kira harus ini ya, harus segera dilatih ya. Jadi tujuannya melatih kalian ya. Kalaupun nanti misalkan ya apa tidak selesai atau mungkin apa ya agak sedikit berantakan ya. Yang nggak usah khawatir, kan ini kan baru kuis ya. Yang paling penting adalah ketika nanti teman-teman saat UAS ya, UAS di mana kalian akan uh, menghadapi medan yang sebenarnya ya, di mana waktunya terbatas plus menjawab soal esai. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja. Soal bisa diakses di itu nggak di Google Classroom. Kalau bisa langsung download aja soal dari sana. Nanti saya juga kasih juga di mana di chat juga, dan mungkin di apa di WA ya, bagi yang mungkin belum bisa masuk atau mungkin kendala di jaringan. Jadi bagi yang kendala di jaringan, belum bisa masuk Zoom, silakan langsung kerjakan aja soalnya saya kasih nanti di WA ya, di grup WA. Ya langsung saja kalian kerjakan, nggak usah nunggu saya, apa saya silakan kerjakan aja di Google Classroom. Kalau enggak saya kasih lagi di sini di chat sebentar. Nah, bisa juga di chat saya sudah kasih. Sambil saya absen ya, kalian langsung kerjakan aja. Ini masih kurang satu orang lagi ya. Coba absen dulu ya. Mungkin siapa yang belum bisa masuk. Tolong kameranya semua dinyalakan ya. Jadi kalau saya panggil, kita bilang hadir gitu ya, sambil kalian kerjakan semuanya.
Aditya Lasmana Lintang Perdana. Hadir, Pak. Afifah Nur Pangestuti. Hadir, Pak. Ahmad Naufal Ramadhani. Hadir, Pak. Amalia Maharani. Hadir, Pak. Anita Diah Rahayu. Hadir, Pak. Anissa Eka Banuwati. Hadir, Pak. Arsita Putri Aziz. Hadir, Pak. Audrey Michelle Sutanto. Aurora Fitri Dwi Haryanti. Azhar Mauli Siregar. Hadir, Pak. Indah Kusuma Hesti. Hadir, Pak. Indah. Hadir, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oh ya, oke, sudah. Elisavan Dwika Satya Praja. Hadir, Pak. Fadila Sekar Kinasi. Hadir, Pak. Faris Hibani Saputra. Hadir, Pak. Grafta. Hadir, Pak. Ida Bagus Gede Suke. Hadir, Maha Lancana. Hadir, Pak. Juan Martin Nainggolan. Hadir, Pak. Muhammad Arif Prasetya. Hadir, Pak. Niputu Semara Putri Cahyani. Hadir, Pak. Raden Rara Nurariza Putri Parwansa. Raden Rara Nurariza. Laptopnya mati katanya, Pak, di grup kelas. Oh gitu. Iya, Pak. Di grup WA ya. Iya, Pak. Masukin. Oh ya. Kita sambil ngerjakan aja. Izin, Pak, nomor 20. Tadi Oh, sudah bisa. laptopnya. Oh, udah bisa ya. Iya, Pak. Coba ambil soalnya bisa di chat atau di Google Classroom ya. Iya, Pak. Nanda Dewantara. Hadir, Pak. Ada ya. Ada. Renaldo Mario. Renaldo Mario. Ricky Renaldo ada nggak? Oh gitu. Oke.
Kiki Fajar Cahyadi, Hadir, Pak. Runefa Adami, Runefa Adami, ada kendala Runefa? Ya, lanjut. Seli Azahra, Hadir, Pak. Shirley Rosalina, Hadir, Pak. Siti Nurhaliza, Hadir, Pak. ya Siti, Sehat, Pak. dan negatif, Udah, Pak. udah, alhamdulillah. Sofi Windy Nolarita, Hadir, Pak. Sofia Indah, Hadir, Pak. Zaim Rafiki. Hadir, Pak. Oke, silakan langsung jangan aja.
Oh iya, untuk apa KKP B3 nggak perlu pakai KKP pendukung ya, nanti kelamaan. B3-nya nggak usah pakai KKP pendukung. Jadi semua koreksi di B7 sama B8, yang B3-nya. Kalau B1, B2 mau dikoreksi, mau di KKP-nya boleh. Tapi kalau B3, yang biaya usaha lainnya, cukup satu aja, nggak usah pakai KKP pendukung ya. Yang KKP pendukungnya nanti di B7 sama B8 aja. Itu aja, ya, biar menghemat waktu.
Misalkan dia terlambat lapor SPT tahunan badan, berarti di sini 1 juta ya. WP setuju. Ini 1. Nah. Oke, misalkan contoh seperti itu, misalkan ada misalkan kasusnya WP-nya terlambat lapor, itu kan kena 1 juta denda ya. Berarti di sini kena STP 1 juta di sini. Yang lainnya kosongkan, gitu ya. Karena sudah ada di SKPKB. Jadi bikin dua not hit, pertama not hit SKPKB PPH Badan. Ya, nanti saya kasih lah contohnya ini sama not hit STP PPH Badan. Oke, sebentar. Untuk SKP PPH Badan, Anda sudah paham ya, di sini kan yang disetujui WP aja ya. Kalau WP nggak setuju, ya berarti dia ngikut sama dengan SPT di wajib pajak ya. Jadi kolom yang pembahasan akhir tanpa disetujui ini adalah pembahasan akhir yang disetujui oleh WP saja saat pembahasan akhir. Kalau dia setuju hasil pemeriksaan pemeriksa, maka ini nilainya sama dengan yang sini ya. Paham? Sama dengan yang ini, dengan fiskus. Tapi kalau misalkan WP ya tidak setuju, maka bagian di sini samakan dengan bagian SPT ya. Intinya di sini menurut WP saat pembahasan akhir. Kalau yang contoh soal itu kan WP nggak setuju kecuali apa? Koreksi di kredit pajak ya. Koreksi di sini di pasal 29 ya. Pasal 29 kan WP setuju untuk dikoreksi kan karena konfirmasi jawabannya tidak ada kan gitu ya. Nah, berarti yang disetujui sama WP hanya yang sini. Ini kan fiskus nggak ada ya, dikoreksi ya. Nah, ini WP juga tidak, WP setuju untuk dikoreksi kan gitu ya. Kalau WP nggak setuju dikoreksi pasal 29 berarti ini sama dengan ini, sama dengan, paham ya? Intinya ini apa pembahasan akhir dan pun disetujui itu adalah hasil pembahasan akhir yang disetujui oleh WP. Kalau fiskus nggak ngikutin WP nggak masalah, dia tetap berpedoman di sini bagian sini fiskus pemeriksa. Kalau yang di sini adalah pembahasan akhir yang disetujui oleh WP. Nanti SKPKB-nya kira keluar yang mana Pak? Yang keluar ini tetap yang bagian fiskus. Kenapa ini muncul? Ini buat nanti buat pertimbangan di SKP-nya nanti muncul. Yang disetujui oleh WP adalah 134 ini gitu nanti penjelasan di situ. Nah nanti buat pelaku keberatan, buat ada apa informasi, oh WP ini selama waktu di pembahasan akhir dia setujunya hanya 96 juta ya, koreksinya plus denda pasal 13 ayat 2 itu di 20 bulan ya. Kan 2018 ya. 2018 diselesaikan di tahun 2020. Asumsi bulan apa tadi ya? Ini 20 bulan lah dari mulai Januari. Berarti 12 tambah Agustus ya. Berarti asumsi diselesaikan di bulan Agustus 2020. Jadi 20 bulan di sini. 20 bulan. Oke. Seperti itulah intinya buat gambaran. Oke. Tadi itu ya susah ya? Waktunya nggak cukup ya? Iya, Pak. Nah itu. Betul, Pak. Saya udah duga sih sebenarnya teman-teman. Tapi sudah keputusan dosen ya.
Jadi kita harus hormati saja ya. Toh yang nilai juga akan dosen juga ya, dosen masing-masing yang akan menilai. Saya harapkan ya teman-teman di sini pakai teknik lah bagaimana supaya yang baku-baku itu diselesaikan dulu. Contohnya misalkan gini, tadi kan sudah bisa di print kan B1 sampai dengan B12 ya. Nah, ketika Anda dapat soal yang baku-baku macam nama sama NPWP sama tahun pajak itu Anda isi dulu aja. Isi dulu ya. Isi dulu terus sama nama pemeriksa isi dulu. Itu kan nggak usah pakai mikir. Bahasanya tinggal gitu ya. Nah, saya cuma ngomong doang nih, nggak tahu. Kayak ngerjain kan. Gitu ya. Nama bagian IHPA. Terus PPH di bagian B ini ya. Di bagian B. Nah, B induk ya, PPH badan induk. Ini kan sudah baku kan ya. Nah, ini kalau bisa di sebelah kiri di print aja ya. Ini tinggal angkanya Anda masukin aja. Nah, nanti kan angka ini kan sama dengan Anda masukin di mana? Ya, ini kan berdasarkan soal kan, ya. Anda masukin di B, ini kan sama dengan di IHPA. IHPA kan sama nanti. Nah, IHPA kan yang ini, bagian SPT nih. Ini kan sama kan, ya. Ini kan sama dengan yang itu. Sama di not hit SKP PPH badan, SKPKB. Ini kan sama ya. Nah, ini kalau bisa yang baku-baku gini Anda selesaikan dulu. Isi dulu ya. Jangan Anda masuk ke koreksi dulu, takutnya nih nggak sempat semuanya gitu ya. Ini kan lumayan, misalkan bobotnya IHPA berapa, bobotnya SKPKB not hit berapa kan lumayan. Anda sudah minimal mungkin setengahnya atau sebagian sudah ada nilainya ya ketika Anda sudah ngisi itu. Nanti baru Anda balik lagi ke mulai B1, B2, B3 ya. Terus B7, B8 ya. Terus B10 PPh terutang ya. B12 kredit pajak. Terus SPHP data temuan sama IHPA ya. Tapi kan IHPA sudah sebagian Anda sudah mengerjakan. Not hit sudah sebagian dikerjakan ya. Minimal saya dapat ngasih nilai nulis ongkos nulis lah gitu ya. Kalaupun Anda nggak sampai selesai itu, harapannya sih selesai ya. Tapi saya nggak tahu karena saya nggak pernah ngalamin kayak kalian ya. Tapi ya bismillah ya. Orang milenial biasa lebih cepat ya. Pak izin bertanya Pak. Ya silakan. Kalau kan nanti penilaiannya kan juga berdasarkan dosen masing-masing ya Pak, berarti kan berdasarkan Pak Robi. Nah itu kalau Pak Robi sendiri preferensinya gimana Pak? Misal kayak B7 itu kan KKP pendukungnya banyak. Nah misal preferensinya Pak Robi itu yang penting B7-nya yang baku-baku diisi atau mungkin yang nggak usah bikin KKP pendukung tapi cukup KKP yang B7 terus diisi keterangan di sampingnya atau gimana gitu Pak. Jadi maksudnya biar kita tahu mana yang harus didahuluin gitu loh Pak. Nanti yang di mata Pak Robi yang nilainya lebih itu yang mana gitu. Jadi kan kayaknya kalau misalkan nggak selesai nih Pak kayak tadi gitu, jadi kita ngerti mana yang harus didahuluin. Makasih Pak. Oke, iya memang balik lagi ke saya. Ya. Tapi kan sebelum saya terima kan pasti diterima sama kampus dulu. Ya. Nah, kemarin juga ada yang nanya, Pak boleh nggak yang nama WP sama pemeriksa nggak usah diisi? Kan sama aja dari depan. Nah, itu saya nggak berani bilang boleh ya, karena itu kan hal yang baku ya, harusnya ada ya gitu ya. Lagi nanti suatu saat kalau pihak kampus mengecek, ya, saya akan disalahkan. Ternyata mahasiswa
dasarnya nggak ngerjain itu dasarnya dari saya kan, saya juga nggak mau ya. Tapi kalau bicara tadi saya ada diskusi sama koordinator, saya kan punya pegangan ya. Jadi kan tadi yang sudah saya diskusi sama koordinator, yang B1, induk ya, indeks saja, indeks, B induk ya, ini B itu ya, B1, B2, B3, B3 kan sebenarnya biayanya banyak, tapi nggak usah, B3 aja. Ya. Terus B6, B7 ya. B7, B8 ya, yang ada pensiun fiskal positif sama negatif, sama PPh terhutang sama ini kredit pajak B12 ya. Ya, setelah itu Anda langsung ke SPHP yang daftar temuan ya. Terus ke IHPA sama audit. Itu saja kalau pertimbangan saya. Tapi saya nggak berani banyak ngurangin karena takut salah saya. Tapi kan tetap aja, walaupun saya ngasih semudah apapun ya ke kalian, belum tentu juga kalian benar kan ngerjainnya. Nanti sudah minim lagi kan gitu ya. Kalau Anda sudah lumayan tadi sesuai dengan rambu-rambu saya Anda kerjakan, terus masih salah kan masih mending saya ngasih ongkos nilai. Tapi kalau sudah saya sederhanakan sekali, mungkin bahasanya melanggar aturan kampus lah bahasanya, atau kesepakatan dosen, Anda salah lagi pun ya gimana saya ngasih nilai kan nggak bisa menolong kalian juga ya. Jadi balik lagi walaupun saya yang menilai tapi tetap ya ada kesepakatan dosen ya. Jadi saya nggak bisa menjamin kemarin aja bisa nggak nama WP sama pemeriksaan nggak usah diisi. Itu saya nggak berani ya. Karena kemarin tidak ada kesepakatan seperti itu. Dan itu kan hal yang baku ya. Hal yang baku. Kalau nggak ada, saya kira aneh aja. Dan itu kan hal yang gampang sebenarnya. Dan saya harap harusnya ada itu buat nambah nilai lah. Memang ada ongkos nilai kan. Hal yang baku Anda isi ya dengan kecepatan ya semampunya ya. Dan itu nambah nilai. Ya, nambah nilai. Coba Anda itu nggak usah diisi. Terus isi yang harus diisi pun salah gitu ya. Sampai dengan belakang 100, saya nilainya bagaimana kan gitu ya. Hal yang bakunya nggak diisi, yang tidak bakunya juga salah gitu ya. Terus nilainya dari mana kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya rambu-rambu saya. Berarti kalau indeks kan sebenarnya Anda bikin dari awal juga nggak apa-apa lah, print aja nggak apa-apa ya, kan nambah nilai lah. Kan indeks kan jelas ya, nggak Anda kasih B1, B2, B3 kan gitu aja. Nah, untuk induk B1, B2, B3 ya, terus tadi sih bocorannya sama Dosko itu B7, B8 ya. B10, PPh terhutang, sama kredit pajak, B12. Ya selainnya nggak usah dibikin, nggak apa-apa ya. Ya semoga itu berarti nggak ada angkanya ya. Yang B4, B5 semoga nggak ada angkanya loh ya. B4, B5, B6 ya, semoga nggak ada angkanya. Tapi kalau ada angkanya ya terserah lah, itu tadi sih udah sama dosen boleh nggak dibuat ya, sama doskonya boleh. Entah ada angkanya atau nggak ada angkanya ya, berarti B4, B5, B6 itu nggak tahu ada apa nggak ada angkanya, yang jelas boleh dikasih dispensasi nggak usah dibikin ya. B4, B5, B6, terus berapa lagi yang kompensasi kerugian tuh B berapa ya? B9 ya. Terus itulah pokoknya yang B10 Pak. B10. Oh ya B10. Sama yang penanaman modal
luar negeri ya, itu penghasilan penghasilan dari luar negeri itu nggak usah diisi, kayaknya nggak ada juga nih, nggak usah dibikin ya. Itu aja sih dari saya. Izin bertanya, Terima Pak. kasih Pak. Izin bertanya, Pak. Ya silakan Kan, Dinda. iya. Jadi kan tadi itu kan ada banyak koreksi positif Pak, di B7. Nah, ada klasifikasinya tuh masuk yang biaya untuk kepentingan pemegang saham, ada yang dana cadangan tadi, yang piutang tak ditagih tadi, terus ada natural, terus ada pajak penghasilan juga, terus ada, pokoknya ada beberapa banyak gitu kan Pak, klasifikasinya. Nah, setiap klasifikasi itu kan sebaiknya dibikin KKP pendukungnya. Nah, tapi kalau misal besok UASnya itu tuh klasifikasinya tuh dibikin sedikit gimana Pak? Jadi itu ada 2 klasifikasi tapi dijadiin satu gitu Pak. Jadi KKP pendukungnya itu jadi lebih sedikit gitu loh Pak, biar cepet juga. Soalnya kan sama-sama koreksi positif juga. Boleh. Ya. Baik, Jadi Pak. kalau macam apa ya, yang natura sama pemegang saham misalkan dianggap sama ya silakan jadi satu aja silakan. Penyusutan kan udah jelas beda ya. Sama mungkin positif lainnya kan bisa juga dikumpulin di positif lainnya ya. Mungkin bikin 3 aja nggak apa-apa lah ya. Yang pemegang saham sama natura kan sebenarnya mirip-mirip ya. Yang di luar kewajaran sama natura kan sebenarnya mirip-mirip. Boleh juga di satu silakan lah nggak apa-apa. Nah terus yang kalau penyusutan sih jelas beda kan, harus ada sendiri. Terus mungkin yang sisanya yang lainnya aja nggak apa-apa deh ya, masuk positif lainnya ya bisa seperti itu, biar mungkin cukup 3 ya, 3 cukup lah untuk fiskal positif. Gimana? Jadi tadi yang B7 jadinya ada 3 KKP pendukung aja. Ya, 3. Yang pertama biaya yang dibebankan untuk pemegang saham, yang kedua penyusutan, yang ketiga lainnya, gitu Pak. Ya, baik, terima kasih. Pak izin bertanya. Berarti semisal itu masuk klasifikasi lainnya, maksud saya klasifikasinya masuk yang ada di pos-pos itu, tetapi dimasukin ke yang biaya fiskal lainnya itu nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Biar lebih ringan aja. Jadi natural dan kenikmatan sebenarnya sebenarnya natural dan kenikmatan sebenarnya cukup bisa juga dibikin, cuma takutnya itu ya memberatkan, ya sudahlah nggak apa-apa, bisa dimasukin ke lainnya aja. Jadi yang kalau natural dan kenikmatan Anda masukin ke yang pemegang saham boleh, masukin ke serikan pemegang saham boleh, atau masukin di positif lainnya boleh ya. Terus sama-sama positif ya. Mirip-mirip lah. Ya, silakan tadi. Izin bertanya Pak, kan kalau yang untuk kertas KKP pendukung itu Pak, perlu ditulis lagi Pak sumber pengujian yang dilakukan gitu. Soalnya kan dia kan sama-sama dengan misalnya B7.1 sama B7.2 kan sumber pengujian sama pengujian yang dilakukan kan sama kayak B7 juga gitu Pak. Ya kalau misalkan tidak diisi nggak apa-apa, kalau sudah dia sebagai pendukung dari B7 ya. Iya Pak. Bisa diisi nggak apa-apa pengujiannya, biar mempercepat aja. Kasih Pak. Oke, sudah ya, ada jam 7 lebih 8, jam 7, jam 5 lebih 8. Intinya saya kasih punya apa, ini sebenarnya bukan bocoran juga ya, ini kan sebenarnya hitungan saya aja ya, karena ini jawabannya juga belum tentu benar kan, versi saya aja. Anda boleh mendebat boleh, atau Anda punya jawaban sendiri boleh, itu kan nanti juga kalau ketika UAS kan jawabannya kan
saya nggak bikin sendiri, jawabannya sudah disediakan sama pihak Dosko, pihak kampus ya. Tapi ini hitungan saya aja ya, yang dari soal kuis itu saya coba jawab sendiri kan gitu ya. Nanti kalau Anda nggak berkenan juga nggak apa-apa, intinya kan sama-sama belajar ya, saya juga mengingatkan. Tapi insya Allah itu yang mendekati benar ya, karena kan apa ya sedikit banyak lah. Terus jadi buat belajar aja gitu. Soalnya belum tentu sama ya. Sama apalagi ya nggak mungkin ya. Tapi kalau mirip juga belum tentu ya. Tapi semoga dengan clue-clue yang dikasih Dosko itu kan kemungkinan PPH pasal 21 nggak ada, 23 nggak ada, yang lainnya ada, pokoknya hanya PPH badan, gitu kan? Anda bisa fokus PPH badan, itu yang dikerjakan ya. Terus, tapi tolong jangan sampai melupakan jawaban soal esai ya. Jangan terlalu fokus KKP. KKP itu katanya cuma 40% bobotnya. Dari 100% itu 40% itu KKP. Ya, berarti sisanya itu ada di soal esai, jawaban soal esai. Jadi tolong Anda juga diperkuat juga soal esainya ya. Dari mulai kemarin pemeriksaan tujuan lain ya. Pokoknya yang kemarin-kemarin secara teorinya dihafalin, belajar. Jangan terlalu fokus KKP, nanti malah nilainya malah kalau benar 40, yang lainnya jadi nggak dapat ya. Kalau Anda bisa dapat nilai itu ya minimal 60% sudah dapat kalau di soal esai Anda bisa jawab. KKP-nya kan bisa nambah antara 20 sampai 30 ya. Tapi kalau misalkan Anda fokus di KKP malah soal esainya nggak dikerjakan atau nggak selesai ya bahasanya, ya itu malah jadi kacau. Tidak perlu saya kasih saran yang soal esainya dulu dikerjakan ya. Nah, tapi jangan terlalu lama. Jangan kayak kemarin ya. Disuruh jawabannya suruh singkat aja, misalkan sebutkan dan dasar hukumnya gitu. Itu bukan sebutkan lagi, dijelaskan panjang lebar, ya. Terus dasar hukumnya juga malah jadi bobotnya cuma 5%, akhirnya tapi dikerjakannya seperti Anda mengerjakan bobotnya seperti 30%, 50% ya. Jadi tetap dikerjakan yang esai, tapi tolong jangan terlalu panjang lebar, nanti malah menghabiskan banyak waktu. Ya, Anda harus berpacu dengan waktu. Ya. Jadi fokus esai juga dikerjakan, terlalu panjang, singkat, sesuai dengan pertanyaan aja. Misalkan sebutkan apa dan dasar hukumnya misalnya. Berarti sebutkan aja dan dasar hukum. Nggak usah sebutkan dan jelaskan, ya nggak usah. Nanti terlalu panjang. Ya. Atau yang sifatnya singkat. Apa langkah-langkahnya itu langkah-langkahnya aja, nggak usah langkah 1 dijelaskan lagi langkah itu apa gitu. Terlalu panjang ya. Jadi intinya seperti itu ya. Misalkan kewenangan apa aja misalkan, ya udah Anda sebutkan aja kewenangan. Nggak usah kewenangan itu dijelaskan lagi ya. Ini malah tambah panjang lebar. Jadi kalau sebutkan ya sebutkan aja, nggak usah dijelaskan. Paham ya? Karena itu pengalaman dari kemarin, saya ada yang terlalu panjang itu, malah di belakangnya nggak kejar ya. Oke. Terus AKP ya semaksimal mungkin, sudah saya kasih rambu-rambunya. Nggak tahu bobotnya 40 atau 50 tadi sih, orangnya 40%. Tapi lihat aja nanti kan ada kan bobotnya, bobot nilainya ya. Jadi jangan terlalu fokus pada KKP malah jadinya. Saya KKP itu tujuannya supaya Anda jangan kaget ya. Minimal Anda sudah mengatakan, ternyata waktunya nggak cukup, nggak banyak. Tapi Anda harus prepare betul waktunya ya. Tapi saya harap soal esainya dikerjakan dulu, baru KKP ya. Tapi saya tadi esainya jangan terlalu panjang lebar. Oke, sudah 17.15, takutnya mungkin yang belum sholat asar. Ada lagi yang mau sampaikan? Intinya saya cuma foto dulu Pak. Nanti foto ya boleh. Ya. Ayo guys. Ya, on cam semua. Fotonya di kampus ya. Ya, nyalain kameranya.
Nis, aba-aba Inis. Wah. Ini yang mau anu Poe. Apa siapa? Aku nggak bisa, Juan? Juan apa Azhar nih? Aku. Oke. Hidungnya. 1, 2, 3. Lagi. Satu, 2, 3. Udah. Makasih Pak. Oke, Makasih, Pak. Kirim ya ke Makasih, Pak. Oke, makasih. Intinya saya titip pesan dari kampus, ujiannya tolong dikerjakan secara jujur ya. Jujur, saya nggak tahu nanti bagaimana pengawasan mereka, pasti lebih ketat lagi daripada sekarang. Mungkin saya suruh nyalain kamera, Anda mungkin masih ada 1-2 yang nggak nyalain kamera. Nanti bagaimana tolong dipersiapkan kameranya jangan sampai mati ya. Pasti sudah ada aturannya yang mereka awasi ya. Jujur, kerjakan apa adanya. Insya Allah sih dosen nggak akan galak-galak lah ya nilai. Asal Anda jujur. Tapi kalau sudah nggak jujur, ya nanti khawatirnya malah bukan kami yang nggak lulus ya, malah dari pihak kampus yang nggak meluluskan ya. Kerjakan jujur aja. Itu buat mental kalian nanti setelah bekerja, apapun nanti bekerja, walaupun di DJP atau di luar DJP, saya harapkan diterima, legowo ya, terus dikerjakan dengan sungguh, jangan malas-malasan ya. Bahkan kalau di Pemda ya mungkin Anda lebih semangat karena kan dekat ya. Mungkin Bisute di Bali misalkan ya akan lebih semangat ya kerja di mungkin di Pemprov Bali atau apa misalkan ya. Kan lebih dekat di situ misalkan ya. Tapi syukur kita bisa bergabung di DJP, bisa ketemu nanti dengan saya sesaat ya. Ya semoga apapun setelah Anda lulus nanti harapannya tetap semangat bekerja di mana saja. Nah, mungkin itu yang terbaik ya. Ya kan kuliah gratis, kalau jasa dulu lah. Ya. Terima kasih, mungkin itu aja pesan dari saya. Semoga barangkali ketemu di tempat lain, siapa aja saya, mungkin saya lupa namanya atau mukanya ya, maaf. Saya ya, siapa aja. Baik, itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda lulus semua, ya, baik UAS dan sampai selesai, ya, wisuda dan yudisium. Nah, saya sih cuma bisa berharap semoga apa yang bisa berikan semoga bermanfaat. Mungkin nggak banyak, tapi setidaknya cukup bermanfaat buat kalian nanti. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan ya. Mungkin ada yang salah kata-kata, ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat jumpa lagi. Makasih Pak. Waalaikumsalam.